I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, saya Fadila Ramadhani, mahasiswi dari STIEK Prasetya dengan NIM 2110198. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran adalah dua isu serius yang dihadapi oleh Indonesia. Meskipun telah ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Yang pertama ada kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia pada Maret 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,78% dari total penduduk atau sekitar 26,42 juta orang. Kemiskinan terutama terjadi di pedesaan atau daerah terpencil, di mana akses terhadap lapangan kerja dan infrastruktur yang memadai seringkali terbatas. Faktor-faktor kontribusi terhadap kemiskinan meliputi ketimpangan pendapatan, kurangnya kesepakatan pendidikan yang memadai, keterbatasan akses ke layanan kesehatan, dan kurangnya akses ke modal usaha. Yang kedua ada pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia juga merupakan masalah yang signifikasi. Menurut data BPS pada Februari 2021, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,7%. Pengangguran terutama terjadi di kalangan pemuda dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang sering sekali menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Faktor-faktor menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia meliputi pertumbuhan ekonomi yang lambat, kurangnya kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan permintaan pasar, serta keterbatasan peluang kerja di faktor formal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa kebijakan dan program untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Antara lain yaitu yang pertama ada Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini memberikan bantuan kepada keluarga miskin atau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua ada Program Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada pengangguran atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja agar dapat meningkatkan keterampilan mereka dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Peningkatan investasi dalam sektor-sektor memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, seperti sektor industri, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Namun, perlu diingati kembali bahwa upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran adalah proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Baiklah, sekian dari penjelasan saya Fadila Ramadhani. Terima kasih. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.